Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pekan ini tanggal 9 sampai 10 November akan terselenggara kembali kejuaraan balap lurus bergengsi dengan tajuk PBS Kejuprov Banten Drag Bike Open Championship 2024. Diselenggarakan di sirkuit KP3B Kota Serang, tentunya perlombaan ini akan meriah dan kita akan melihat nih talenta-talenta muda baru dari Banten. Lalu bagaimana nih dengan segala rangkaian persiapannya? Saat ini di Studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Bapak Tubagus Ba'i Mahdi yang merupakan pengurus Ikatan Motor Indonesia Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kali kedua nih Pak ya? Iya. Sebelumnya memang ini kan sudah terselenggara juga ya terkait dengan Kejuprov Banten Drag Bike ini. Nah ini di bulan November mau penghujung tahun akhirnya terselenggara kembali nih Pak ya. Di tanggal 9 sampai 10 November. Boleh nih Pak disampaikan, diceritakan lagi kepada pemirsa setia Sultan TV. Ini bagaimana kok bisa ada lagi gitu? Apa yang melandasi latar belakangnya? Ya, karena agenda kita itu sebetulnya agenda kerja ya. Kalender roda 2 diantaranya drag bike itu minimal 1 tahun dilaksanakan 3 putaran. Jadi 3 putaran itu kebetulan kita memang hari ya, yang ini yang 2 putaran. Putaran satunya udah kemarin itu. Kita terlambat karena memang terpotong ada kegiatan PON kemarin gitu. Karena kita fokus ke PON gitu, alhamdulillah medali kita bawa pulang. Walaupun memang ya alhamdulillah bersyukur dapat medali perak dan perunggu juga. Gitu. Yang penting kita bawa medali. Gitu. Oh ya, ada keterlambatan jadwal itu kita lebih fokus ke itu dulu. Gitu. Roda 2 tahun ini banyak terlambat. Ya karena memang personil pengurus kita terbatas gitu. Terus ditambah lagi kita mau pusatkan di mana kan kita mandiri semuanya gitu. Karena tidak ada tempat ya yang memang sudah permanen gitu, sirkuit permanen. Itu aja sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kejuaraan atau Kejuprov ini nih Pak ya, ini merupakan agenda yang rutinan ya. Agenda rutinan, wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan, tapi memang ini sempat terpotong gara-gara ada penyelenggaraan PON. Dan ini tentunya menyumbang medali ya Pak? Alhamdulillah mendapat medali. Wah, ini kita apresiasi dulu. Ini membuktikan bahwa memang talenta Banten ini ada nih Pak. Luar biasa. Di drag bike itu sangat luar biasa. Kemarin kita dapat medali dari salah satu cabang olahraga balap motor gestrek. Sebenarnya karena memang drag bike belum nyampe ke KONI untuk dilombakan di PON gitu. Tapi talenta yang ada di Indonesia gitu, yang rajin balapan di kancah internasional itu memang ada di Banten orangnya. Dan besok kemarin waktu putaran 1 mengikuti. Yang putaran 2 insya Allah juga hadir dan memberikan contoh terhadap ya untuk menderek talenta-talenta baru gitu. Mudah-mudahan ini juga berjalan dengan lancar dan beliau bisa hadir gitu. Memang harus diregenerasi ya Pak? Ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Gitu. Nah kemudian nih Pak ya, ini bagaimana persiapannya? Ini kan ya tinggal menghitung hari lah ya. Ya. Udah 90% 90% ya Pak ya. Tinggal start aja sebetulnya mah. Tinggal start. Ada nggak nih Pak tantangan ataupun kesulitan yang memang dihadapi dibanding dari Kejuprov Drag Bike sebelumnya? Tantangannya kalau kemarin kita memang mengikuti dengan acara Bayangkara. Kalau yang ini full agenda kita tidak ada tumpangan apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingannya adalah pembinaan, pemusatan, dan mengurangi balapan liar intinya kan gitu. Intinya memang mengurangi balapan liar. Terus mencari talenta-talenta baru, atlet-atlet baru. Nah, karena memang ya, kembali lagi kendalanya tempat gitu. Gitu. Karena kendalanya tempat kita itu tidak dipusatkan gitu, belum ada sirkuit permanen.
Maka kita butuh kerja keras untuk biar tetap ini agenda berjalan. Baik. Gitu, untuk koordinasinya. Jadi sebenarnya tantangannya ya tentu di setiap penyelenggaraan apapun ada tantangannya. Tapi memang ini yang dititik beratkan adalah terkait tempat ya Pak. Ya, betul. Nah ini kan karena sudah terlaksana juga ya sebelumnya Pak. Tentunya pemerintah melihat dong Pak. Apakah ada tindak lanjut Pak? Terkait tempat dulu aja nih Pak. Ya, sampai hari ini walaupun kita sudah beberapa kali auden, kayaknya belum ada. Masih belum ada. Belum ada niatan ke situ, entah harus seperti apa atau harus kita bikin aksi atau harus seperti apa. Tapi alhamdulillahnya kemarin saya sudah komunikasi dengan Pak Wakapolres Serang Kabupaten, itu Mas Ali. Dia memang siap memfasilitasi itu untuk latihan anak-anak yang memang hobinya di drag bike. Pak Wakapolres Serang Kabupaten siap memfasilitasi semuanya. Oke, gitu. Ada angin segar ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak harus capek-capek karena memang ada Wakapolres, sekelas Wakapolres gitu, yang siap memfasilitasi. Saya sangat bangga sekali sama Mas Ali itu, karena dia care lah. Oke, betul. Ya siapa lagi ya Pak ya? Tentunya ini kan bukan hanya kepentingan satu pihak saja. Ini melibatkan bagaimana generasi muda khususnya yang ada di Banten ini bisa lebih bertalenta lagi, kemudian juga bisa menyalurkan bakatnya. Salah satunya melalui drag bike ini. Betul. Nah, Pak, di drag bike November 9 sampai 10 November nanti ini Pak ya, ini berapa peserta yang diperkirakan akan berpartisipasi? Kalau yang kemarin itu terakhir 800 peserta. Yang ini kemungkinan nggak jauh lah. Oke. Sama 880-an gitu. Kurang lebih segitu. Artinya animonya luar biasa. Mereka kalau misalkan tidak difasilitasi, tidak dipusatkan, siapa kan gitu ya. Betul sekali. Nah ini angka 800 tuh bukan angka yang sedikit Pak ya. Tuh sangat banyak sekali. Nah tapi nih Pak ya, ini kan karena juga sudah terselenggara di bulan sebelumnya, apakah ada evaluasi yang mungkin dijadikan pembelajaran lah gitu untuk penyelenggaraan drag bike di bulan November ini? Ya, evaluasinya kemarin itu memang ketersediaan kantong parkir ya. Kantong parkir karena kita tidak bisa parkir di dalam area KP3 Puspem Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Mereka nggak bisa parkir di dalam, tapi parkirnya di luar. Kalau misalkan diizinkan dan dialokasikan, dipusatkan yang parkir itu, insya Allah rapi sebetulnya. Artinya kita butuh sinergi gitu, butuh perhatian dari teman-teman stakeholder di pemerintahan Provinsi Banten gitu. Ya tentunya gitu, kami juga tidak mau mengganggu semuanya gitu. Tapi kan kalau misalkan sama sekali tidak ada kepedulian, ini nyawa manusia, untuk balapan liar itu nyawa kan gitu. Jadi siapa lagi gitu. Kalau misalkan stakeholdernya memang nggak ada yang peduli, bagaimana tuh dengan akan kesulitan ya Pak ya. Betul. Untuk bisa ya tadi menempatkan sesuatu hal yang memang konotasinya negatif kata orang-orang dijadikan sebuah hal yang positif ya. Salah satunya ya tadi yang balapan liar mungkin ini menjadi keresahan, akhirnya kalau semisal ada tempatnya ya, kemudian juga disediakan dari segi keselamatannya, tentunya ini kan akan menjadi satu hal yang tentunya bermanfaat. Pasti manfaatnya jelas, bukan main-main. Kemudian ya Pak, antusias dari peserta kan tadi kita juga sudah tahu ya pemirsa, antusias dari masyarakat nih Pak. Kira-kira bagaimana nih menurut pandangan Bapak sendiri? Alhamdulillah masyarakat setempat mendukung full. Karena memang masyarakat setempat kita berdayakan, ada area parkir dan itu dikelola sama masyarakat. Ada yang UMKM ke bawah, menengah ke bawah lah gitu. Dagang-dagang kopi, dagang kayak begitu, semuanya mereka pada jualan di situ. Dan tidak ada pungutan dari kita. Tidak ada sama sekali pungutan dari kita. Makanya harapan saya itu ke depan pemerintahan Provinsi Banten dan khususnya Dispora, terus Dirlantas, kepolisian gitu, untuk bisa ya bersinergi gitu ke depan bersama. Itu ayo gimana caranya, karena kalau misalkan saya stuck di sini
berhenti, ke depan nih anak-anak mau seperti apa. Gitu. Betul. Jadi bukan regenerasi generasi muda saja, tapi regenerasi para pengurusnya juga harus nih Pak ya. Iya, jelas itu, jelas. Sangat jelas sekali. Kalau misalkan tempatnya sudah ada, kita regenerasi juga enak. Iya, betul. Tapi kalau tempatnya nggak ada, karena birokrasinya yang sangat sulit di kita itu, artinya hierarkinya itu kan harus dibangun juga. Hierarkinya kemana, apa aja. Kan. Kadang kan itu yang bikin nggak jelas. Bikin nggak jelas adalah bagaimana perizinannya Pak ya? Iya, perizinannya. Ini lahan ini adanya di mana, kan gitu. Adanya punya siapa dan bagaimana? Bukannya dipersulit, tapi ayo kita bantu. Bagaimana caranya biar mereka terpusatkan, gitu. Gitu aja sih. Itu butuh usaha yang cukup besar juga ya Pak ya tentunya. Luar biasa. Sampai hari ini bahkan teman-teman, Pak, bagaimana ini kita? Pak, bagaimana ini kita, nasib kita? Pak, wear pack saya itu mahal. Pak, sepatu saya itu mahal. Motor saya itu mahal. Kapan kami dipusatkan? Gitu. Dan kita yang merasa orang tua mereka gitu. Bagaimana caranya mendapatkan lahan dan perizinannya kan? Artinya teman-teman stakeholder gitu harusnya bersinergi dengan kita, jangan mempersulit kita, dibantu saya ini gitu untuk fasilitasi mereka. Difasilitasi tentunya, didukung ya Pak ya. Nah kemudian nih Pak ya, ini kan kalau bicara tentang pihak-pihak yang membantu, kalau sebelumnya memang ini ada sinergi dengan HUT Bayangkara ya Pak. Nah kalau untuk dan di November ini Pak, siapa saja pihak yang memang membantu menginisiasi perlombaan drag bike ini? Alhamdulillah sih, tentunya mah teman-teman pengurus IMI Banten support semuanya gitu. Artinya, lu jangan stuck di sini, ayo kami bersama di sini barengan. Alhamdulillah semua dari pengurus, walaupun dia bukan di roda 2 gitu, tapi di pengurus lainnya, tapi dia ikut serta gitu, ikut serta. Memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar, gitu, dan tidak ada kendala apa-apa, gitu. Cuman memang tadi itu materi ya tentunya lebih besar dikeluarkan dibanding dengan sirkuit yang udah ada kan di tempat yang ada, karena ini harus kantor flow semuanya kan. Alhamdulillah semuanya udah 90% pokoknya. Udah 90%. Mencapai 90% itu butuh berapa lama Pak persiapannya? Persiapan kita itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu persiapan kita. Sebelum-sebelumnya kita udah koordinasi terlebih dahulu. Startnya itu 3 minggu. Startnya 3 minggu. Karena untuk mengondisikan ambulan, tenaga medis, asuransi, semuanya. Ini bukan event abal-abal, tapi memang semuanya aturan harusnya seperti itu, gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman di luar sana ada yang katanya, ini asuransi, kita asuransikan, ambulannya kita siapkan, medisnya semua siapkan, alat pemadamnya semuanya kita siapkan, bahkan lampunya, sensornya biasa kita pakai ke Jurnas, orang-orangnya yang punya lisensi semuanya, kan gitu. Artinya di event inilah gitu teman-teman juga harus bisa mempelajari gitu, jangan di non resmi gitu, di liaran yang notabene-nya membahayakan badan sendiri gitu dan mengganggu masyarakat. Dan mengganggu tentunya. Ini bukan, jadinya ibaratnya tadi ya Pak, ada banyak hal yang telah diusahakan, diupayakan tentunya. Dari IMI Banten, entah itu dari IMI Banten ataupun tadi dari pihak-pihak yang nanti memang akan ikut serta. Salah satunya peserta, tadi Bapak menyampaikan banyak loh, motornya juga katanya mahal, peralatannya juga mahal. Sayang rasanya ya Pak ya, kalau semisal memang tidak diarahkan kepada hal yang baik. Betul. Seperti itu. Mereka akan positif kalau kita arahkan. Betul.
kalau tidak diarahkan mereka jelas negatif. Ugal-ugalan di jalan. Nah, ini lebih meresahkan tentunya ya Pak ya kalau ugal-ugalan di jalan. Membahayakan dirinya, diri orang lain, kan jelas itu. Betul. Nyawa, Ya. Gitu. Jadi ada banyak kemadorotannya lah gitu ya kalau kita melihat. Kalau memang tidak diarahkan kepada hal-hal yang positif. Betul. Nah, kemudian Pak, ini peluang yang mungkin akan didapatkan oleh peserta Kejufrov Dragbek 2024 ya Pak? Tiap putaran itu kita mengeluarkan juara umum untuk kelas open point dan kelas bracket. Di kelas bracket itu juga ada kelas kejurda. Nah, kejurprovnya itu di situ gitu, kelas itu. Cuman tiap putaran itu kita mengeluarkan, kalau kemarin itu 10 sama 7,5 juta. Kalau yang ini semuanya 10 juta. Untuk juara umum di open sama juara umum bracket itu 10 juta. Alhamdulillah itu pun berkat teman-teman. Jadi support gitu. Pak, saya mau support untuk juara umum gitu. Yo gitu. Bukan kita ambil tapi kita serahkan kepada mereka. Nah, kemudian bagaimana nih Pak pembinaan atlet yang memang dilakukan oleh IMI Banten? Ya. Pembinaan atlet alhamdulillah untuk daerah Kota Cilegon sudah berjalan. Kota Cilegon difasilitasi sama pemerintahan, sama pemuda, sama kepolisian, difasilitasi, memang terbatas. Itu cuma untuk setting doang gitu, untuk latihan doang, latihan road race, latihan drag bike, latihan drag race gitu. Cuman 3 itu aja. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya yang akan datang itu dari Pak Wakapolres itu Mas Ali, luar biasa Mas Ali. Terima kasih banyak Mas Ali. Nanti ke depan insya Allah Mas Ali juga memfasilitasi semuanya. Karena dia komitmen, saya akan fasilitasi termasuk sensornya. Sementara kalau yang di Cilegon kan belum, hanya biasa aja, dia setting biasa aja. Tapi insya Allah Mas Ali memfasilitasi semuanya. Sensornya difasilitasi, lampunya difasilitasi. Jadi kayak balapan normal aja gitu, latihan juga. Jadi benar-benar ya bukan ecek-ecek ya Pak ya jadinya. Benar-benar dimaksimalkan. Siap. Terima kasih banyak Pak Wakapolres Kabupaten Serang. Baik. Nah, Bapak, tidak terasa Pak, sudah 20 menit lebih nih kita berbincang asyik mengenai perlombaan drag bike 2024 yang tentunya ini juga akan melahirkan talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Banten. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, Bapak boleh dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV. Sekaligus mungkin ini harapan-harapan yang ingin Bapak sampaikan terkait drag bike Banten ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Harapan saya ke depannya jaga fisik dan pikiran. Balapan liar, bahwa balapan liar itu sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Prestasi tujuan kita, balapan liar bukan tujuan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Jadi memang prestasi adalah tujuan, kalau balapan liar bukan tujuan ya. Itu malah mungkin kalau balapan liar malah jadi gangguan ya Pak ya. Makanya untuk menjadi sebuah prestasi harus diarahkan kepada hal yang positif juga. Perlu sinergitas bersama dari setiap pihak. Kita juga berharap semoga perlombaannya berlangsung lancar, Bapak. Amin. Nah, kita tutup Bapak perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir di Sultan TV. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Tubagus Bayi Mahdi yang merupakan pengurus Ikatan Motor Indonesia Banten, membahas mengenai kejuaraan Provinsi Banten Drag Bike 2024 melahirkan talenta muda di Banten. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.